Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dan anak-anak yang terkasih. Selamat berjumpa dalam renungan kita hari ini, Senin 21 Maret, Pekan Prapaskah yang ketiga. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 4 ayat 23 sampai dengan 30. Katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Tak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Kita semua berasal dari tempat tertentu di mana keadaan kita diketahui secara publik. Apalagi masyarakat Indonesia pada umumnya sangat terbuka. Orang bertemu kadang tidak masuk dari pintu depan, tetapi dari pintu samping. Apalagi kalau orang sudah akrab, bisa-bisa masuk lewat pintu dapur, maka apa saja diketahui. Anak-anak yang akrab dengan temannya untuk belajar bersama langsung ke kamar temannya itu. Praktis semua yang ada dalam rumah kita diketahui oleh saudara, teman, bahkan tetangga kita. Tidak ada yang tersembunyi. Juga pekerjaan orang tua kita, semua orang tahu. Maka masuk akallah bahwa Yesus dianggap rendah karena bapaknya cuma seorang tukang kayu. Secara kasat mata, Yesus adalah anak tukang kayu. Ketika Yesus mengajar di sinagoga tentang firman Allah, orang-orang Yahudi, khususnya orang Farisi, tidak mau menerimanya. Mendengar tentang kisah Nabi Elia dan Elisa yang ditolak di negerinya sendiri, tetapi diterima oleh orang-orang luar Israel, mereka tersinggung. Dalam hal itu, senada yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi dengan Yesus. Sebagian orang menganggap Yesus itu nabi, dan sebagian lagi tidak percaya akan Yesus, akan pengajarannya, akan mujizat-mujizat yang dilakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan anak-anak yang terkasih, kita ini orang-orang yang terpilih, terpanggil untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Kita syukuri atas karunia ini. Tidak semua orang dipilih atau dipanggil untuk beriman kepadanya.
Mari kita kembangkan iman kita kepadanya, supaya kita semakin hidup menurut kehendak-Nya, semakin mempunyai hati yang seperti hati Tuhan Yesus. Marilah berdoa. Puji syukur kepadamu, Bapa, Allah kami yang Maha Pengasih, untuk kerelaan-Mu memberikan Yesus bagi kami sebagai perantara kami, jalan kami kepadamu. Perkuatlah iman kami ya Bapa, agar kami melihat Engkau dan karya-karya-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami kepadamu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan anak-anak yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Semoga bermanfaat. Salam dalam belas kasih hati Yesus yang Maha Kudus, dan sampai jumpa lagi.